Baik, sekali lagi shalom saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, pada siang hari ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah di siang hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup dan bersama-sama bersekutu untuk menikmati Dia lagi, maka saudara-saudaraku, kita janganlah melewatkan kesempatan ini. Kita janganlah teralih kepada hal-hal lain. Maka mari kita akan sama-sama pada siang hari ini berfokus menikmati perkataan Tuhan, sehingga kita ditambahkan lagi hikmat-hikmat bagaimana harus hidup, ditambahkan lagi hikmat bagaimana kita harus menjalani kehidupan, dan juga melewati hal-hal yang mungkin sangat merintangi ya. Apalagi kalau kita tahu kita adalah hamba Tuhan. Tentu kehidupan tidak akan semakin mudah. Ya, tapi yang harus kita tahu adalah perkataan Tuhan yang kita harus paling dengar dibanding hal-hal lain. Maka saudara-saudara, kita akan membaca lagi, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita di dalam kitab Galatia. Mari kita buka kitab Galatia. Galatia 3. Kita akan baca Galatia 3. Ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-9. Kita sudah bahas ayat 1 sampai 4. Hari ini kita akan baca ayat 5 sampai 9. Kita akan bahas. Tapi supaya lebih punya konteks, kita akan baca dari ayat pertama. Mari kita baca Galatia 3 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian supaya yang di online juga bisa mengikutinya. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Volume jangan diturunkan, tolong kembalikan. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Kita akan lihat ayat 6, ayat sampai 9 sekarang. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, ini biasanya kalau orang baca ini udah pusing duluan, terus begitu ada kata semua bangsa akan diberkati, oh ya amin, amin, langsung amin diberkati itu ya. Amin. Jadi mereka yang hidup dari iman, perhatikan teks ini, garis bawah. Yang hidup dari iman, mereka yang diberkati. Hidup dari apa? Iman. Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sekali lagi, mereka yang hidup dari iman. Iman seperti apa? Nanti kita lihat iman Abraham itu kayak gimana. Apakah iman Abraham ini kepada harta benda, kesuksesan dan lain-lain? Atau kepada apa? Kita lihat nanti ya. Sekali lagi ayat 9, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Oke, kita akan bahas ayat 5 sampai kepada ayat yang ke-9. Tapi sebelumnya, saya ingin mengulang apa yang sudah kita bahas di 2 minggu lalu. Di ayat 1 sampai 4. Ada 2 hal yang ingin saya ingatkan lagi kepada kita semua. Yang pertama, bahwa jemaat Galatia di ayat 1 dikatakan begitu bodoh. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ya. Jadi kalau ada yang disindir bodoh, itu bukan ini ya, sindiran-sindiran yang ini. Alkitab juga ngomong bodoh ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh.
Kenapa bodoh? Karena mereka, kita udah bahas, kata mempesona ini seperti tersihir. Tersihir kepada apa? Kepada yang bukan Kristus. Dan ingat, waktu kita bahas mempesona, waktu itu saya kasih contoh, kalau kita terpesona sama seseorang atau sesuatu, mata kita tuh tidak akan berpaling darinya. Bahkan kalau perlu sampai ditengok banget gitu kan. Kenapa? Karena kita terpesona. Nah makanya kemarin saya katakan di dalam khotbah 2 minggu lalu, kalau saudara-saudara ingat, seharusnya kita sebagai orang percaya hanya terpesona kepada Kristus. Artinya apa? Kemana kita pergi, pandangan kita ke Kristus, jangan ke yang lain. Bukan ke harta benda, bukan ke kesuksesan, bukan kepada perbuatan-perbuatan yang menghasilkan berkat. Tapi kepada Kristus. Kepada Kristus. Karena di sini dikontraskan antara perbuatan dengan kepada Kristus. Di ayat 1 dikatakan, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu? Harusnya kita terpesona kepada dia. Jadi saudara-saudara, sekarang kemanapun saya dan saudara pergi, apapun saya dan yang saudara lakukan, mari. Yang dilihat itu hanya Kristus, jangan yang lain. Di dalam keluarga, Kristus. Hari Senin kemarin pas lagi Ladies and Soul, ada yang tanya sama saya, Kak kalau gitu nikah untuk Kristus. Betul, menikah itu untuk Kristus, bukan untuk bahagia. Kemarin bahkan ada yang kemarin saya ada acara pemberkatan nikah, pendetanya juga mengatakan hal yang sama. Menikah untuk bahagia itu bukan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan bukanlah untuk bahagia. Jadi kalau ada yang mau bahagia dari pernikahan, lebih baik Anda nggak usah menikah. Lebih baik. Cuman kan orang kalau pacaran lebih disayang-sayang biasanya daripada waktu menikah kan. Nah itulah. Dipikir kalau udah masuk ke pernikahan, kegiatan sayang-sayangannya sama. Ya makanya orang itu ekspektasi karena tujuan. Sekali lagi, punya ekspektasi karena tujuan. Jadi kalau tujuan bukan Kristus, susah. Sekali lagi, kemanapun kita pergi, mari lihat kepada Kristus. Itulah bukti kalau kita terpesona sama dia. Jadi mata kita tidak bisa teralih kepada yang lain selain kepada dia saja. Itu yang pertama. Terus yang kemudian yang kita lihat di ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ini teguran yang sangat keras ya, karena jemaat itu sudah mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat rohani, sudah mendapatkan banyak hal, tapi ternyata mereka masih terus teralih daripada Tuhan. Kemarin saya bahas sedikit konteksnya, mungkin ada di dalam jemaat Galatia ini ada kesulitan yang sangat besar sehingga mereka sangat sulit untuk menerima setelah ditinggalkan Paulus, mereka jadi teralih kepada pengajaran menambahkan Taurat kepada keselamatan. Nah itu kesulitannya sangat banyak. Orang-orang termasuk kita juga, kalau kita memiliki kesulitan, kita akan sangat mudah loh teralih dari keselamatan hanya berdasarkan iman di dalam Yesus Kristus. Itu sangat susah. Makanya saudara-saudara, kita harus terus baca firman supaya kita jangan sampai teralih kepada yang lain. Nanti kita akan lihat juga teks Alkitab menjelaskan seperti apa. Sekarang kita akan lihat ayat 5. Ini adalah kesimpulan dari ayat 1 sampai ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian? Berbuat apa? Berbuat menganugerahkan roh dan menganugerahkan mujizat. Berbuat demikian karena kamu percaya kepada Taurat atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Coba saya mau tanya. Apakah orang Galatia ini berarti melihat mujizat itu? Coba baca ayat 5. Di sini dikatakan, dan yang melakukan mujizat di antara kamu. Pertanyaannya, orang-orang Galatia ini tahu nggak kalau mereka ini dikasih mujizat? Mereka tahu, mereka ngerti. Nah, nanti saudara-saudara boleh baca versi bahasa Inggris. Sebenarnya
Di sini di dalam bahasa Inggris itu tidak ada kata, di sini kan ada kata dengan berlimpah-limpah ya. Itu nggak ada sebenarnya dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris, apakah ia yang menganugerahkan Roh Kudus kepada kamu dan melakukan mujizat di antara kamu. Nah gitu bahasanya. Jadi dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah jadi saudara-saudara pertanyaannya, berarti mereka ngerti nggak kalau mereka ini dikasih mujizat sama Tuhan? Ngerti? Ya kedua, mereka ngerti nggak kalau kepada mereka pun diberikan Roh Kudus kepada gereja? Mereka ngerti. Mereka melihat itu, mereka mengerti itu. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka tetap teralih kepada yang lain? Kalau saya membayangkan ini, tahu nggak seperti apa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, mereka dikasih karunia besar nggak? Mereka dikasih karunia yang besar. Tapi kenapa mereka tetap teralih kepada godaan iblis? Adam dan Hawa itu bukan pribadi yang tidak mendapat karunia sangat banyak loh. Tapi kenapa? Atau bangsa Israel? Bangsa Israel kurang apa mujizat yang diberikan Tuhan sama mereka? Tapi kenapa mereka teralih kepada yang lain terus? Gambarannya seperti ini yang terjadi di Galatia. Banyak karunia, banyak berkat yang diberikan. Bahkan ingat bangsa Israel, di depan mereka itu ada tiang awan dan tiang api. Menandakan kehadiran Allah di situ. Tapi kok bisa tetap teralih? Ingat, bukan berarti Allah tidak memberi anugerah. Allah sudah memberi anugerah. Kok bisa masih teralih kepada yang lain? Kok bisa? Nah, makanya di sini Paulus memberikan pertanyaan. Apakah mujizat itu terjadi karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau mujizat itu terjadi karena kamu percaya kepada Injil? Yang kedua, apakah Roh Kudus diberikan kepada kamu karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Atau karena kamu percaya karena kamu melakukan hukum Taurat? Yang mana? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena jawabannya sudah pasti karena percaya kepada Injil. Saudara-saudara, melihat kepada teks ini, saya ingin membongkar sedikit klise hidup orang Kristen tentang anugerah kasih karunia. Contohnya saya mau kasih contoh seperti ini. Misal ada orang yang tadinya terpuruk hidupnya, terus sukses. Ya kan? Sukses, terus banyak duit, mobil ada 100, gajinya melebihi inflasi dunia ini, bukan cuma Indonesia, dunia ini pokoknya gaji, uangnya banyak. Coba deh, kalau dia Kristen, Anda tanya atau Anda puji dia. Ih keren banget sih sekarang, kira-kira jawabannya dia apa? Puji Tuhan dari Tuhan aja, betul? Betul gak? Sekali lagi, supaya semua yakin ya. Kalau ada yang tiba-tiba sukses, lancar rezekinya amin ya Tuhan, kita puji dia. Ih keren banget ya sekarang ya. Terus dia akan jawab apa? Puji Tuhan, anugerah dari Tuhan. Betul? Tapi kenapa kalau Tuhan ambil anugerah itu, dia marah sama Tuhan? Klise gak jawabannya berarti? Klise gak? Klise praktis orang Kristen kayak gitu. Puji Tuhan dari Tuhan. Ya, saya bukan apa-apa. Ya kan? Ditambahin, saya bukan apa-apa. Aduh, saya juga gak bisa apa-apa, ini dari Tuhan. Tapi begitu Anda dihancurkan sampai sehancur-hancurnya, langsung bilang, saya tuh harusnya gak di sini. Mana katanya anugerah Tuhan? Bohong. Dari awal kau bohong. Tuhan bongkar isi hatimu supaya kau dilihat kau pembohong. Klise orang Kristen. Nah, pola pikir itu pakai di sini. Kamu itu diberi mujizat karena anugerah, karena kamu percaya kepada Injil, atau karena perbuatan. Kalau karena perbuatan, kamu akan ngomong puji Tuhan ketika diambil, marah-marah.
Tapi kalau karena mujizat, karena kita mengenal Tuhan, karena kita percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Makanya kalau ada orang yang sulit memuji Tuhan di tengah hidup yang sangat sulit, berarti orang itu masih berpikir dirinya lah yang membuat semuanya berhasil. Hati-hati. Kenapa? Karena orang yang menyadari anugerah Tuhan itu ada buat dia. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu ya saudara-saudara ya. Maka jadi orang Kristen jangan klise. Kalau memang menurutmu itu adalah kayak ya kalau memang kita lihat kita melakukannya dipuji orang, ya puji Tuhan, terima kasih. Bilang aja terima kasih. Seperti kata Pak Jimmy Pardede, semakin banyak orang menggunakan kata-kata rohani, semakin tidak rohanilah orang itu. Ingat ya, jangan terlalu banyak menggunakan kata rohani. Kita bukan karena mulutmu memuji Tuhan, orang kan bilang, ih kerennya Kristen sekali orang ini. Berisik, jangan. Palsu, klise, kita tuh klise banyak kan. Kita mulut memuji Tuhan, sebenarnya enggak, itu contohnya. Sama kayak orang Galatia ini. Ngeri loh. Coba kita bongkar hal-hal praktis hidup kita. Kita ini penuh dengan kepalsuan kekristenan kita. Kenapa? Di sini semua ahli doktrin. Di sini semua belajar, pintar. Tapi praktisnya ya amburadul juga. Puji Tuhan ini diambil. Jadi kita sama-sama bertobat. Amin. Kenapa saya angkat hal ini sebagai contoh berkaitan dengan ayat 5? Supaya kita ingat semua yang Tuhan berikan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan supaya ketika kita bilang ini adalah anugerah daripada Tuhan, tolong stay itu di mulut kita. Ini tuh anugerah Tuhan. Ini tuh anugerah Tuhan. Ini tuh anugerah Tuhan. Ada dalam apapun, ini tuh anugerah Tuhan. Stay itu di dalam hati kita. Jangan teralih kepada yang lain. Jangan berubah tiba-tiba, harusnya saya seperti ini. Kan jadi hidup Taurat lagi. Stay di pikiran kita. Ini anugerah Tuhan. Kalau saya jadi besar, ini anugerah Tuhan. Kalau Tuhan hancurkan, ini anugerah Tuhan. Bisa nggak kita orang Kristen ngomong kalimat kayak gitu? Orang Galatia lagi dalam keadaan susah, ternyata teralih kepada perbuatan. Berpikir karunia yang Tuhan berikan kepada mereka, itu karena perbuatan. Memang keadaan sulit membuat teologi lumpuh memang. Membuat pandangan kita akan Tuhan itu gampang lumpuh. Makanya sebenarnya coba lihat, seluruh Alkitab tidak melewatkan kesulitan dari tokoh-tokoh Alkitab. Supaya apa? Terlihat aslinya dia seperti apa. Baik di dalam keadaan yang baik maupun di dalam keadaan yang sulit. Siapa yang tidak mengalami sulit? Jadi saudara-saudara, jika kita sedang mengalami sulit, ini anugerah Tuhan. Jangan balik lagi ke perbuatan. Jangan klaim-klaim lagi kalau ini kesanggupan Anda. Memang Tuhan memberikan kesanggupan, tapi jangan lupa yang membuka jalannya Tuhan tetap. Jadi semua dari anugerah Tuhan. Biarlah itu stay di pikiran kita. Amin. Itu ya. Jadi sekarang bagaimana? Apakah kamu mendapat mujizat karena anugerah Tuhan, karena kamu percaya? Atau kamu mendapat mujizat karena perbuatan? Jawabannya sudah pasti, karena kita percaya kepada pemberitaan Injil. Sekarang kita lanjut ke ayat 6 sampai ayat 9. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini Paulus, saya harus bilang sangat jenius ya. Yang dihadapi adalah orang Galatia yang sedang terpengaruh dengan pengajaran dari Yudaisme. Maka dia membawa Abraham di dalam pemberitaan ini. Kenapa? Karena Abraham buat mereka adalah tokoh yang sangat penting. Bapak orang beriman. Jadi mereka itu orang Yahudi suka embel-embel mereka adalah orang beriman. Suka bawa-bawa saya anak Abraham. Nah, makanya di sini dipertentangkanlah cara hidup Abraham dan cara pikir mereka.
cara hidup Abraham gimana? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bukan karena perbuatannya. Tapi karena apa? Dia percaya. Emang kasusnya apa? Ya kan? Kita perlu tahu kasusnya. Kejadian 15. Kita buka. Kita lihat Kejadian 15. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Poinnya ada di ayat 6. Tapi kita baca ayat 1 dari ayat 1 supaya kita punya konteks. Perjanjian Allah dengan Abram janji tentang keturunannya. Maka kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian. Orang ini, perhatikan ya, ini berita Injil yang sampai kepada Abraham. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Apa dasar Abram untuk percaya? Dasarnya hanya janji Allah. Karena dia tahu siapa Allah. Karena dia tahu siapa yang disembah. Ingat, dia percaya kepada Tuhan karena dia tahu siapa Allahnya. Jadi bukan karena dirinya atau kemampuan-kemampuan dari dalam dirinya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai, kapan diperhitungkannya? Apakah waktu berbuat atau waktu percaya? Waktu percaya. Teologi ini sudah ada dari Kejadian. Kok bisa orang Yahudi salah? Kok bisa orang Yahudi bukan ini dasarnya, tapi perbuatan? Kok bisa? Makanya kesesatan dari orang-orang Yahudi ini sangat besar. Makanya dibenahilah teologinya sama Paulus. Jadi seakan-akan di dalam Galatia 3 ini, Paulus itu memberikan kritik sekaligus membenarkan. Kalau kamu hidup dengan cara Taurat, itu bukan cara hidup yang dipakai oleh Abraham. Abraham itu ternyata dianggap kebenaran, Allah melihat kebenaran itu ketika Abraham percaya. Bukan waktu Abraham bertindak. Percaya kepada apa? Kepada janjinya Allah. Janjinya Allah apa? Keturunan. Keturunan, itu janjinya. Abraham gak banyak omong, dia percaya. Bahkan nanti keturunannya itu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Itu akan terjadi kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Tapi kepada Yesus. Nah ini yang kita lihat. Makanya ayat 6 ini di dalam Galatia 3 ngomong apa? Secara itu jugalah, secara apa? Secara tindakan Abraham yang percaya karena mendengar janji Allah. Janji Allah ada di mana sekarang? Janji Allah ada di dalam berita Injil. Janji Allah ada di dalam berita Injil. Hah, maksudnya apa? Bukankah Allah menjanjikan keselamatan kepada mereka yang percaya kepada anaknya?